Haleluya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus mengasihi. Haleluya. Maju ke gerakan Daily Life Kingdom Principle bersama di channel Pendeta Raymond Mantik. Pagi hari ini kita bersyukur kita baru saja merayakan Natal dan season Natal masih kita rasakan saat ini ya. Jadi saya mau ucapkan selamat Natal buat setiap sahabat-sahabat yang ada bersama-sama di channel Pendeta Raymond Mantik. Puji Tuhan, maju ke gerakan dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana. Kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal dan kita merenungkannya ya. Saya mendorong saudara, memberi kekuatan motivasi supaya saudara bangkit sebagai murid-murid Tuhan yang tekun dalam pengajaran firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Salam kenal buat semua sahabat-sahabat ya. Silakan taruhkan namamu di live chat biar kita semakin kenal satu sama lain. Dan pagi hari ini kita akan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Kita akan mengkaji Injil Lukas pasal yang ke-5 ya. Injil Lukas pasal yang ke-5. Saudara-saudara. Ya, terima kasih syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Tuhan Yesus mengasihimu. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Sebelum kita akan mengkaji kitab suci ini, mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami berdoa, kami datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berserah kepadamu ya Tuhan. Kami mohon urapan Roh Kudus, Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami sehingga kami boleh mengerti isi kitab suci. Beri kami karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, kami tidak izinkan kuasa roh jahat, kuasa iblis datang merampas benih kerajaan Allah. Kami patahkan, kami hancurkan setiap belenggu-belenggu kegelapan, bahkan setiap keangkuhan hati, kesombongan hati manusia, kebebalan hati dan kebodohan hati manusia yang menolak untuk percaya kepada Yesus Kristus. Kami taklukkan di bawah kebenaran firman Allah. Terpujilah nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah dan kami siap untuk bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan mengkaji Injil Lukas pasal 5. Dan di sini kita akan melihat otoritas Yesus atas dosa, atas sakit penyakit, atas kuasa-kuasa setan. Ya, saya akan membacakan bagi kita semua pasal 5 ini. Mari kita menyimaknya bersama-sama ya. Di pasal 5 ini firman Tuhan berkata seperti ini. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa.
Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapannya, karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosanya selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka,
lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang mengherankan." Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki itu disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang meminum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Terima kasih syukur buat pertanyaannya ya. Jadi Yesus itu Tuhan dan Tuhan ya. Jadi kata kurios itu tergantung konteks ya, sama seperti kita. Anda yang mengerti bahasa, orang yang belajar ilmu bahasa ya, jadi mengerti kata-kata itu akan punya arti di dalam konteksnya. Jadi kalau tidak punya konteks, Anda tidak bisa mengartikan kata itu ya. Jadi Yesus disebut Tuhan dan Tuhan dalam konteksnya masing-masing. Seperti itu ya. Oke. Jadi Yesus utusan, Yesus nabi di Alkitab mengatakan demikian dalam pengertian yang berbeda. Tidak seperti apa yang kalian pikirkan ya. Jadi kita akan mengkaji pasal 5 ini ya. Jadi pasal 5 ini ya punya tema yang dalam tentang otoritas Yesus, kedaulatan Yesus sebagai anak Allah ya. Dia punya kuasa untuk mengampuni dosa, menyembuhkan sakit penyakit ya. Dia punya kuasa atas roh-roh jahat ya. Jadi
Kalau kita melihat ya, yang pertama ini kita melihat di dalam ayat 1 sampai 15 di mana Petrus ya, Simon, Petrus, Yohanes dan Yakobus mereka mengalami langsung mujizat di mana semalam-malaman mereka menangkap ikan, mereka tidak mendapat apa-apa. Tapi ketika Yesus menggunakan perahu mereka untuk mengajarkan berita Injil Kerajaan Allah. Yesus mengajarkan Injil Kerajaan Allah, ya, karena pada waktu itu kita melihat Yesus semakin viral ya, popularitasnya semakin banyak dikenal orang, saudara. Jadi orang-orang pada berbondong-bondong untuk cari tahu, ikut Yesus kemana dia pergi. Dan satu kali waktu dia sedang ada di Genesaret, orang-orang banyak mengerumuni dia dan dia naik di dalam perahunya Petrus. Dia pinjam perahu itu, saudara-saudara, dan dia mengajarkan tentang kerajaan Allah kepada orang banyak. Nah, setelah dia mengajarkan tentang kerajaan Allah, dia memerintahkan Petrus untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam sedikit ya, ke tempat yang lebih dalam, dan suruh mereka untuk menebarkan jala. Dan apa yang terjadi, jala mereka mulai koyak dan akhirnya mereka panggil teman-teman yang lain, di sekitar mereka ya, panggil Yohanes, Yakobus dan perahu-perahu mereka penuh dengan ikan. Ini menandakan ya, memberikan peneguhan bahwa Yesus berkuasa atas alam. Ya, Yesus itu berkuasa atas alam. Semalam-malaman mereka tangkap ikan, tidak dapat ikan satupun. Tapi ketika Yesus perintahkan tebarkan jalam, ikannya banyak sekali. Wah, ini mujizat Tuhan luar biasa ya. Ya, jadi ya coba ayat apa ya, pertanyaan si M Syukur nih. Maksudnya apa ini? 24 ayat 19. Oke. Jadi katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ya, memang Yesus disebut nabi. Nah, ini penampakan Yesus kepada dua murid ya, kepada Lukas dan kepada Kleopas. Jadi yang menulis kitab Lukas, Yesus menampakkan diri kepada Lukas dan Kleopas ya. Jadi yang menulis Injil Lukas ini bertemu dengan Yesus langsung. Nah, Yesus disebut nabi oleh banyak orang. Orang-orang menyebut dia nabi karena dia memberitakan firman Allah. Tapi ya, kalau kita baca seluruhnya Alkitab, Yesus nabi berbeda dengan nabi-nabi yang lain ya. Kalau nabi yang lain mendengarkan firman Allah lewat penglihatan, lewat mimpi, lewat suara Tuhan datang kepadanya. Yesus itu dia disebut nabi dalam arti firman Allah menjadi orang, menjadi manusia. Jadi Yesus itu sebutannya banyak ya. Oke ya, jadi buat M Syukur, Yesus itu sebutannya banyak sekali, kamu sampai tidak sanggup bisa menerimanya. Oke, ya kita lanjut di sini ada pelajaran yang menarik ya. Panggilan Yesus itu disertai dengan transformasi hidup yang luar biasa. Ketika Petrus mengalami mujizat itu dan Yesus berkata, kamu sekarang akan kujadikan penjala manusia, dia tinggalkan usaha ikannya ya, saudara ya.
Usaha ikan itu hidup sampai kapanpun karena manusia perlu makan, saudara ya. Jadi dia tinggalkan itu untuk ikut Yesus. Ini menarik, saudara. Yesus itu tidak pernah berhutang. Ya, kalau kita melihat perahu dari Petrus dipinjam Yesus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan setelah dia menggunakan perahu itu, dia tidak membiarkan hampa ya kepada Petrus dengan tangan kosong. Yesus menggantikannya dengan berkat ya, hasil yang didapat dalam pekerjaan. Ya, luar biasa. Jadi Tuhan Yesus itu tidak pernah berhutang. Jadi kalau Yesus memanggil saudara, Yesus yang punya otoritas dalam kehidupan saudara ya. Yesus berkuasa atas alam. Ikan-ikan pun tunduk datang kepada Yesus. Wah, ini luar biasa saudara ya. Yesus berjalan di atas air. Yesus terangkat ke surga. Yesus itu punya otoritas terhadap alam. Kita melihat selanjutnya di ayat 12 sampai ayat 16 ya. Di sini ada orang kusta yang datang kepada Yesus. Ya, oke. Buat syukur ya. Berdoa, apa yang saudara pahami tentang doa? Barangkali Anda hanya memahami doanya sekedar bermohon ya, dari yang lemah kepada yang kuat. Atau bermohon manusia ciptaan kepada pencipta. Yaitu Anda memahami doa seperti itu. Tapi doa di dalam Alkitab juga merupakan komunikasi untuk tingkat yang sama tingkat ya. Jadi kata doa itu ada beberapa macam di dalam Alkitab. Ada doa seperti kita manusia bermohon kepada Allah, kepada pencipta. Ada juga doa berbicara ya, berkomunikasi. Jadi kalau Yesus berkomunikasi dengan Bapa, ya itu sesuatu yang lumrah ya, sama seperti kita. Anda berkomunikasi dengan dirimu sendiri. Bisa nggak Anda berkomunikasi sama dirimu sendiri? Anda ngobrol dengan dirimu sendiri, bisa nggak? Anda bercermin dan ngobrol dengan dirimu sendiri, bisa. Jadi berdoa ya, Yesus dalam kemanusiaannya berdoa berserah kepada Bapa. Betul-betul mengandalkan kekuatan Bapa. Dia berkomunikasi dengan Bapa. Ya, jadi pemahaman doa kita berbeda ya, sama-sama kata berdoa, kata sembahyang, sholat, tapi pemahamannya berbeda. Ya, jadi kita kembali kepada di sini ya, di ayat 1 sampai ayat 11 Yesus berkuasa atas alam, Yesus punya otoritas atas alam. Yang ayat 12 sampai 16 di sini Yesus berkuasa atas sakit, penyakit, bahkan kutuk sekalipun ya, karena orang kusta itu bagi zaman itu ya, kalau zaman sekarang kita ini orang kusta ya penyakit biasa ya, penyakit kusta. Tapi zaman itu saudara-saudara, orang kusta adalah penyakit terkutuk ya. Jadi orang tidak boleh pegang orang kusta, itu harus isolasi, harus diisolasi. Makanya orang-orang kusta itu harus tinggal di luar kota. Ya, jadi kota zaman itu ada benteng-bentengnya ya. Jadi dia harus tinggal di luar pintu gerbang, saudara. Nah, seorang kusta ini datang kepada Yesus dan dia memohon. Di sini dipakai kata Tuhan, ya, dalam konteks
orang kusta ini belum memahami siapa Yesus, ya, dalam konteks ya. Jadi Alkitab itu tidak memoles cerita ya. Alkitab itu apa adanya, ya, jujur apa adanya, tidak memoles cerita untuk mendongkrak Yesus supaya disebut Tuhan, enggak, saudara, apa adanya, saudara, ya. Di sini orang kusta ini berkata, "Tuan, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Ya, jadi kalau tadi di kisah Petrus ini Yesus berkuasa atas alam, di sini kita melihat Yesus berkuasa atas kutuk, atas sakit penyakit. Yesus menjamah dia. Ya, Yesus menjamah dia. Nah, Yesus menjamah dia, saudara. Orang takut menjamah orang kusta, ya, karena orang kusta itu berjangkit, saudara, ya, dan secara sosial dia disingkirkan karena penyakitnya. Tapi Yesus datang menjamah dia, menyembuhkan dia. Jadi Yesus menerobos batas-batas sosial dalam hukum Taurat. Yesus menghancurkan tradisi-tradisi dalam hukum Taurat, saudara. Nah, Yesus meminta orang itu untuk tidak memberitahukan mujizat tersebut kepada orang banyak, tetapi semakin banyak orang mendengar kabar yang datang, ya, kabar yang terjadi, saudara. Nah, kita melihat bahwa otoritas atau kuasa Yesus melampaui batas kekuatan manusia, ya. Nah, Yesus menerobos tradisi-tradisi dan ya, dia menunjukkan kepeduliannya. Yesus itu dalam pelayanannya selalu tergerak oleh belas kasihan. Yesus gak pernah force, gak pernah memaksa, saudara. Gak pernah memaksa, kalau kamu mau ikut aku atau tidak saya pedang. Gak pernah, saudara. Selalu tergerak oleh belas kasihan. Dan kita melihat orang kusta ini, dia memohon belas kasihan Yesus supaya dia disembuhkan. Tetapi oleh belas kasihan Yesus, Yesus berkata, "Aku mau." Dan terjadilah, Yesus menyembuhkan dia. Nah, jadi Yesus berkuasa atas alam, Yesus berkuasa atas sakit penyakit, atas kutuk. Nah, di sini, ya, Yesus berkuasa atas kutuk. Wow, luar biasa, saudara. Nah, kita lanjut, ya, di ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-26. Di sini Yesus punya otoritas mengampuni dosa. Ya, jadi waktu orang datang kepada Yesus membawa orang yang sakit, Yesus selalu berkata, "Dosamu sudah diampuni, imanmu telah menyembuhkan engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, kita melihat ada kisah yang menarik di ayat 17 sampai dengan ayat 26 ini. Ada 4 orang bawa temannya yang lumpuh. 4 orang yang temannya yang lumpuh, mereka berusaha untuk bawa di hadapan Yesus supaya Yesus berdoa dan menjamah dia. Tapi karena banyak sekali orang, saudara-saudara, banyak sekali orang dalam berkerumun mendengarkan Yesus, mereka berusaha, meski ada rintangan, ya, ada tantangan, mereka berusaha. Akhirnya mereka naik di atas rumah. Nah, rumah mereka, ya, beda sama rumah-rumah kita, ya. Rumah di padang gurunnya bentuknya kotak-kotak, saudara, ya. Mereka naik di atas rumah, membuka atapnya dan menurunkan orang yang lumpuh itu dengan
tali ya, dengan tilamnya diturunkan langsung. Nah, Yesus melihat bahwa orang-orang ini begitu teguh imannya tanpa menyerah, saudara ya. Iman teman-temannya ini membuat Yesus ya Tuhan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni ya. Di ayat 20 dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Nah, Yesus punya otoritas mengampuni dosa. Nah, jadi dia punya otoritas atas alam, dia punya otoritas terhadap kutuk, dan Yesus punya otoritas mengampuni dosa. Jadi dosamu sebesar apapun, Yesus punya kuasa mengampuni dosa. Dan Yesus mengampuni dosa disertai dengan tindakan, saudara ya. Dia rela mati di atas kayu salib, menebus manusia dari segala dosa. Ya, karena dosa di dalam Alkitab adalah perkara serius ya. Kalau bagi teman-teman yang lain berpikir ya dosa kan dosa, kita tanggung masing-masing dosa kita. Ya toh, Anda tidak dapat menanggung dosamu dengan kebaikan. Karena dosa adalah pelanggaran hukum. Ya, jadi dosa adalah pelanggaran hukum, dan hukuman terhadap dosa adalah kematian kekal. Hukuman terhadap dosa, kematian kekal. Dan Allah adalah Allah yang maha adil. Makanya dosa tetap harus dihukum. Ya, dosa itu harus tetap dihukum. Manusia yang jatuh dalam dosa harus menerima penghukuman. Dan penghukuman terhadap dosa ialah kematian kekal. Ya, jadi tidak ada satu manusia pun yang sanggup berkata, saya bisa menanggung dosa saya sendiri. Kamu punya apa? Kamu siapa untuk dapat menanggung dosamu sendiri? Ya, di hadapan Allah kebenaran manusia adalah kain lara. Ya, di hadapan Allah kebenaran manusia tidak ada artinya. Makanya Yesus memberikan dirinya sebagai manusia ya, dia menjadi manusia. Firman Allah menjadi manusia. Dia menebus manusia dari segala belenggu dosa. Dia menjalankan hukuman mati, dan bukan cuma hukuman mati secara fisik karena semua orang akan mati secara fisik, tapi dia menebus manusia dari kematian kekal ya. Makanya orang yang percaya kepada Yesus menerima hidup kekal ya. Semua orang akan mati, tentu saja semua orang akan mati ya. Pendeta pun akan mati, tapi orang yang mati di dalam Tuhan Yesus akan dibangkitkan menerima hidup yang kekal. Orang yang mati tidak percaya kepada Yesus di luar Tuhan Yesus akan dibangkitkan ya, dan menerima penghakiman masuk dalam kematian yang kekal. Ya, seperti itu di dalam Alkitab. Jadi kalau sekarang ini saudara mendengar berita kasih karunia, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ya, jadi Yesus punya otoritas mengampuni dosa. Ya, dan di sini orang-orang ya ahli Taurat, orang-orang Farisi di sini ya, tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Ya, jadi bagi orang agamawi Yesus menghujat Allah. Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah
mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Ya. Jadi konsep penebusan dosa, ya, jadi manusia, tidak ada satu manusia pun yang dapat menebus dosanya. Tidak ada satu manusia pun, ya. Namanya pelanggaran akan hukum tetap ada konsekuensinya. Coba saudara ada kasus hukum, ya, pidana atau perdata. Ketika palu diketuk, ya saudara harus terima konsekuensi. Saudara harus jalankan hukum, ya. Dalam kerajaan Allah, supremasi hukum itu ditegakkan karena Allah Maha Adil dan Maha Kudus. Ya, kenapa sih Allah nggak bisa karena kasihnya langsung ampuni saja dosanya? Kan Allah berkuasa. Iya, ya toh. Kenapa nggak langsung diampuni saja? Kalau Dia, ya, langsung mengampuni saja, berarti Allah tidak adil dalam putusannya. Allah pelin-pelan, Allah tidak dapat dipercaya. Tapi justru karena dosa harus dihukum, maka Allah menunjukkan keadilannya. Ya, Allah itu Maha Adil, Maha Kudus, Maha Agung, Maha Besar, Maha segalanya. Makanya dosa itu harus dihukum. Ya, dan penghukuman dosa itu, ya, Yesus sudah memikulnya. Ya, Allah yang memberi jalan kepada manusia. Manusia tidak sanggup membuat jalan, ya. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka berusaha membuat jalan mereka sendiri. Mereka membuat pakaian dari daun-daunan, dan Allah menggantikan pakaian mereka dengan kulit binatang. Ada kurban yang dilakukan di sana. Allah mengorbankan binatang. Ada darah yang ditumpahkan di sana sebagai tanda pengampunan dosa. Ya, nyawa harus dibayar nyawa. Ya, nyawa harus dibayar nyawa. Ya, jadi darah tanda nyawa. Makanya Yesus harus jadi manusia dan menebus manusia dari dosa. Nah, kita melihat di sini, ya, kita kembali lagi, ya. Di sini saudara-saudara, ya. Ketika orang yang lumpuh ini diperhadapkan di hadapan Yesus, Yesus menunjukkan otoritasnya, mengampuni dosanya, dan dia mengalami kesembuhan fisik. Ya, jadi Yesus tahu kebutuhan dasar manusia, ya. Kebutuhan akan pemulihan rohnya. Rohnya dipulihkan, diselamatkan, dan fisiknya disembuhkan. Ya, banyak orang mengalami kesembuhan secara fisik, tapi rohnya tidak datang kepada Yesus. Tapi Yesus tahu kebutuhan dasar manusia, yaitu keselamatan yang kekal, ya, hidup yang kekal. Jadi di akhirat, orang Kristen itu kehidupan setelah kematian sudah ada jaminannya. Jaminannya adalah Firdaus karena sudah ditebus oleh Yesus. Bukan lagi mudah-mudahan, bukan lagi moga-moga, ya, bukan lagi nanti ditimbang-timbang. Ya. Jadi orang Kristen itu, ya, sudah ada jaminan Firdaus, saudara-saudara. Nah, kita melihat di sini, ya, iman sejati membutuhkan tindakan nyata. 4 sahabat dari orang yang sakit ini maju terus membuktikan tindakan iman mereka, ya. Iman selalu disertai dengan perbuatan. Ya, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Langkah iman mereka menghasilkan kuasa Tuhan dan pertobatan terjadi. Oh, luar biasa. Ya, luar biasa, saudara-saudara. Nah, kita lihat selanjutnya, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya. Allah di sini Yesus memanggil Lewi atau Matius. Ya, Lewi ini Matius yang tulis Injil Matius, namanya Lewi, ya. Ayat 27 sampai 32. Ya. Ayat 27 sampai 32.
Ketika Yesus itu pengertian dosa kamu beda ya. Dosa ya berarti kamu lihat itu permukaan dosa ya, syukur. Membunuh, mencuri, berdusta, sebagainya itu tampilan luar dari dosa. Ya. Tampilan luar dari dosa. Dosa dalam Alkitab artinya lebih dalam ya, bukan sekedar perbuatan amoral ya, perbuatan melanggar etika, melanggar norma, bukan saudara. Dosa itu lebih dalam ya. Dosa itu artinya ya hamartia, itu artinya salah sasaran. Nah itu dosa. Ini yang ditebus oleh Yesus, salah sasaran. Jadi tadinya manusia itu sasarannya, tujuannya adalah untuk kemuliaan Allah selama-lamanya dalam hadirat Allah, selama-lamanya di Firdaus ya, di Taman Eden. Jadi Taman Eden itu adalah Firdaus, saudara ya. Selama-lamanya menikmati hadirat Allah di sana. Tapi karena mereka tidak taat, mereka mengikuti suara cobaan ya, suara dari iblis, maka mereka jatuh dari dosa mereka. Mereka jatuh dalam dosa. Dan tadinya yang mereka itu arahnya untuk memuliakan Allah, arahnya sudah menjadi berlawanan ya, sudah hilang arahnya kepada kebinasaan, kepada kematian kekal. Itulah dosa. Nah, kejatuhan inilah yang mengakibatkan bumi terkutuk, manusia terkutuk, lalu muncullah orang saling membunuh, orang apalagi ya, orang berdusta dan sebagainya. Jadi yang Yesus tebus itu dosa yang dibuat dari Adam itu ya. Manusia yang hilang arah dikembalikan kepada kemuliaan Allah, dipulihkan. Ya, makanya ke orang Kristen ya, orang Kristen yang bertobat sungguh-sungguh ya, nggak main perempuan, nggak minum mabuk ya, itu orang Kristen tomat itu. Orang Kristen tomat itu artinya apa? Minggu tobat, Senin kumat. Tidak betul-betul dia bertobat, saudara ya. Samalah, itu namanya manusia ya, punya kekurangan, punya kelemahan ya. Tapi dosa tidak hanya sekedar mabuk, minum, berzina, bukan saudara. Dosa itu lebih dalam lagi, hilang sasaran dari kemuliaan Allah. Itu arti dosa ya. Yesus telah menebus kita, mengembalikan kita dari arah menuju pada kebinasaan, kepada kematian kekal, menuju kepada kehidupan yang kekal. Ya, biar sedikit memahami isi Alkitab ya, karena saudara kalian berusaha membaca Alkitab dari pengertian sendiri ya, tidak memahami isinya. Oke ya. Nah, ini kita melihat Yesus datang kepada ya Matius, kepada Lewi, dan dia berkata, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Ya, Lewi ya dalam posisi secara ekonomi, wow, dia orang yang berlimpah uang. Tapi secara sosial dia tersingkirkan di tengah-tengah masyarakat ya. Karena pada waktu itu pekerjaan pemungut cukai dianggap pengkhianat bangsa. Ya, pemungut cukai zaman itu dianggap apa? Pengkhianat bangsa, karena merupakan kaki tangan Roma. Ya, jadi walaupun dia banyak uangnya, ya beda sama kita sekarang ini ya, orang yang kerja di perpajakan. Orang yang kerja di perpajakan itu banyak sekali uangnya karena disebut tempat basah. Ya, makanya di tempat perpajakan sana itu ya banyak orang yang korupsi juga di sana.
karena tempatnya uangnya banyak, ya. Nah, Lewi, si Matius pemungut cukai ini, dia berkelimpahan harta, uangnya banyak, tapi di dalam jiwanya, secara sosial, secara psikologis, dia tertolak. Kenapa? Karena dia dianggap pengkhianat bangsa. Maka mereka dianggap pengkhianat bangsa, saudara. Nah, waktu Yesus memanggil Matius, ikutlah aku, dia rela tinggalkan semuanya, ya. Bahkan untuk merayakannya, dia mengadakan perjamuan yang besar. Dia undang Yesus datang ke rumahnya dan mereka bikin syukuran, ya, makan bersama-sama. Wah, teman-temannya yang pemungut cukai pada datang, saudara. Dan orang-orang Farisi dan ahli Taurat mulai melihat kenapa Yesus, ya, Mesias, Nabi, duduk dengan orang-orang berdosa. Yesus katakan seperti ini, ya. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat, ya. Jadi Yesus datang bukan pada orang yang merasa benar. Oh, agama kami paling benar. Ya, sama seperti orang Yahudi, orang Farisi, merasa agama mereka paling benar, saudara-saudara, ya. Mereka merasa, oh, kami keturunan Yahudi, keturunan Abraham. Kalau kami masuk pintu surga langsung disambut oleh Bapa Abraham di pangkuan Abraham, ya. Yesus berkata, hai kamu keturunan ular beludak, ya. Tanpa pertobatan kamu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Ya, Yohanes Pembaptis bilang, kamu keturunan ular beludak, Tuhan sanggup membangkitkan keturunan Abraham dari batu-batu ini, ya. Kita melihat, ya, Yesus memanggil orang berdosa. Dia dapat mengampuni dosa, dia memanggil orang berdosa. Matius adalah orang berdosa, ya, secara sosial dia pengkhianat bangsa, saudara-saudara. Tapi ketika dia mendengar kabar kasih karunia, Yesus memanggil dia dengan penuh belas kasihan. Dia tinggalkan dosanya. Bahkan dia tinggalkan segala harta kekayaannya. Nah, ini luar biasa, ya. Jadi Yesus datang untuk orang yang terhilang, orang yang berdosa, bukan orang yang merasa benar, ya. Jadi Yesus dalam Alkitab, ya, Allah memberi kita kasih karunia. Dosa telah ditebus, tapi harus diterima dengan pertobatan. Ya, harus diterima dengan bertobat. Menerima, ya. Jadi bertobat ini berubah pikiran, ya. Metanoia artinya berubah pikiran, ya, berubah keyakinan, berubah nilai. Yang tadinya nilainya nilai agamawi, kebenaran diri sendiri, tapi, ya, bertobat, berubah pikiran kembali kepada Yesus Kristus. Haleluya. Ya, saya menyapa juga buat Deborah, Matius, Ngadi, juga buat Jenius Arga dan Watimena Yeni. Terima kasih. Selamat Natal buat semua sahabat-sahabat, ya. Oke, ya. Puji Tuhan. Jadi syukur, Yesus itu rasul, Yesus itu nabi, Yesus itu raja, Yesus itu imam, Yesus itu apalagi? Jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus itu terang dunia, yang awal dan akhir. Ya dan amin. Yesus itu banyak sekali sebutannya di dalam Alkitab, ya. Jadi saudara silakan lihat lebih lagi. Nah, kita melihat di sini, saudara, ya. Murid-murid Yohanes, murid-murid Farisi datang. Ini orang-orang Farisi datang dan mereka mulai berkata kepada Yesus, kok murid-muridmu tidak pernah puasa? Sementara orang Farisi, bahkan murid-murid Yohanes berpuasa. Yesus berkata kepada mereka, ngapain mereka berpuasa kalau aku ada bersama-sama dengan mereka? Ya.
selama aku ada dengan mereka, mereka tidak perlu berpuasa. Yang ada mereka bersuka cita. Tapi ada saatnya mereka akan berpuasa. Nah, Yesus memberi perumpamaan ya, tentang secarik kain yang baru ditambalkan kepada kain yang lama. Maka kain yang baru itu akan merusak kain yang lama. Ya, jadi zaman mereka itu mereka pakai baju terusan-terusan ya. Jadi kalau kain sudah tua ya ditambal dengan kain baru, maka kain yang tua itu akan rusak. Begitu juga dengan kantong anggur ya. Jadi ada kantong anggur kulit ya. Kalau dia terima anggur baru, maka kantong itu akan rusak karena kantong baru itu akan mengalami fermentasi ya. Nah, ini gambaran tentang kerajaan Allah ya. Orang yang mau menerima kerajaan Allah, mau menerima Yesus ya, punya otoritas terhadap alam. Yesus punya otoritas terhadap kutuk. Yesus punya otoritas terhadap dosa. Dia mengampuni dosa. Dan Yesus sanggup mengubahkan kehidupan. Nah, ini maksudnya saudara. Orang yang mau menerima kerajaan Allah harus hatinya yang baru, harus siap. Ya. Jadi anggur baru harus datang di kantung yang baru. Ya, kalau Anda menerima kerajaan Allah tapi kantungnya lama, maka dua-duanya sia-sia. Karena yang lama itu akan sobek dan anggurnya terbuang. Seperti itu ya. Jadi begitu juga dengan baju ya. Baju yang lama ditampal dengan baju baru, ya kain baru, rusak kain yang lama. Ya, saudara-saudara. Ya, jadi untuk menerima kerajaan Allah, Anda harus terima dengan hati yang baru, bukan hati yang lama. Ya, hati yang agamawi, hati yang penuh dengan keyakinan diri, merasa diri benar dan sebagainya, itu harus dibuang jauh-jauh dan ganti dengan kebenaran kerajaan Allah, yaitu menerima Yesus Kristus, menerima kasih karunia-Nya, menerima pengampunan dosanya. Oh, haleluya. Ini luar biasa, saudara. Ya, kenapa orang agamawi tidak dapat menerima Yesus? Karena mereka berkata seperti ini ya, di ayat 39, dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur tua itu lebih baik. Jadi orang yang sudah ya teguh dalam keyakinan agamawinya untuk menerima ajaran yang baru, menerima kerajaan Allah ya, mereka akan berkata, oh ajaran agama lebih enak daripada ajaran kerajaan Allah. Kira-kira seperti itu ya. Makanya untuk menerima kerajaan Allah, hati kita harus baru. Untuk syukur orang Kristen tuh berpuasa tiap minggu ya 2 hari itu ya, Rabu Jumat ya. Normalnya Jumat, setiap minggu puasa. Belum ada puasa 3 hari, belum ada puasa 10 hari, belum ada puasa 40 hari ya, tapi tidak keluar-keluar ya, yang puasa sebulan sekali atau setahun sekali. Orang Kristen itu ya rata-rata puasa itu seminggu sekali, setiap gereja lah, seminggu sekali. Di gereja-gereja ada puasa. Belum puasa 3 hari, puasa Esther, puasa Daniel, puasa 40 hari. Ya, jadi banyak puasanya orang Kristen. Ya, jadi tema khusus untuk bahas soal puasa ya. Jadi orang Kristen ada puasanya. Ya, juga buat teman-teman. Ya, kalau Santa Claus itu tradisi ya. Tradisi muncul dari seorang hamba Tuhan yang namanya Saint Nikolaus ya, tapi sekarang Santa Clausnya udah jadi komoditi bisnis ya. Jadi Santa Claus sekarang itu udah bukan seperti yang Yesus ajarkan ya. Jadi di Alkitab tidak ada Santa Claus, saudara. Yang ada penerapan prinsipnya itu berbagi, saudara ya. Ada seorang hamba Tuhan, seorang pastor yang
berbagi kasih. Dia membagikan hadiah-hadiah kepada orang-orang yang ada di desanya, dan itu menjadi tradisi ya, Santa Nikolaus ya. Itu Santa Nikolaus ya. Kita orang Indonesia sebut Sinterklas. Ya. Tapi sekarang ini Sinterklasnya jadi komoditi bisnis. Makanya saya nggak pernah kasih ikut anak-anak saya di Santa Claus. Ya, kecuali yang benar itu Anda tergerak hati berbagi atau bersedekah, itu Santa Claus yang sebenarnya, seperti itu ya. Jadi nggak semua yang kau lihat di budaya-budaya Kristen itu apa ya, benar-benar dari Alkitab ya. Orang-orang bisa mengalami melenceng, saudara ya, hilang arah karena dosa ya, karena uang. Mereka mengkomoditaskan ya, membisniskan Santa Claus ya. Padahal itu kesaksian yang luar biasa dari seorang pastor yang suka bersedekah, yang suka membagi-bagikan berkat yang ada padanya. Harusnya kita di momen Natal begitu ya, berbagi berkat, bukan bukan di komoditas bisniskan ya. Oke, jadi pasal 5 ini ya, kita belajar bahwa Yesus berkuasa atas alam. Yesus punya otoritas atas alam, atas kutuk, atas penyakit, atas dosa. Ya, ini menunjukkan otoritasnya sebagai anak Allah, bahwa dia ilahi adanya ya. Jadi Yesus itu di dalam Alkitab sepenuhnya ilahi, sepenuhnya insani. Dan panggilan Yesus membutuhkan iman ya. Jadi Yesus sudah menebus kita, Yesus sudah menyelamatkan kita, tapi harus diterima dengan iman. Orang harus percaya. Ya, orang yang percaya tinggalkan segala sesuatu, seperti Matius, seperti Petrus, tinggalkan segala sesuatu, ikut Yesus. Yang ketiga ya, bahwa kita menerima kerajaan Allah. Orang yang menerima kerajaan Allah harus datang dengan hati yang baru, hati yang mau percaya. Ya, kalau Anda punya prinsip lama masih Anda pegang, Anda sulit akan mengalami kuasa Tuhan. Tapi kalau Anda rela membuang segala prinsip yang lama, Anda rela pegang semua buang prinsip yang lama dalam hidup saudara, termasuk prinsip agamamu ya, dan terima apa yang Tuhan Yesus ajarkan, maka Anda akan mengalami kuasa. Oh haleluya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Puji Tuhan, saudara-saudara ya. Ini kajian kita pagi hari ini. Besok ya kita akan mengkaji pasal 6 Injil Lukas. Ya, saya menyapa sahabat Neni Baci ya, selamat Natal. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama di channel Pendeta Raymond Mantik. Jadi saudara-saudara ya, mari kita maju ke gerakan Daily Life Kingdom Principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Ya, dengan cara apa? Baca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal. Saudara baca Alkitabmu di rumahmu, dan kita akan ada kajian bersama-sama di channel Pendeta Raymond Mantik. Silakan di follow, silakan di subscribe ya. Dan juga terima kasih buat M Syukur yang sudah banyak bertanya. Ya, semoga pertanyaan-pertanyaan ini ya ada penerangan dari surga. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, saya juga buat Pastor Chip Suripto, selamat Natal ya. Tuhan Yesus memberkati. Damai Natal ada pada kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara baca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal. Tuhan, kami telah diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Setiap telinga, setiap orang yang mendengarkan pemberitaan ini mengalami kuasa Tuhan, mengalami kasih Tuhan. Yesus berkuasa, Yesus punya otoritas
atas alam, atas kutuk, atas dosa, atas segala kehidupan. Kami percaya Yesus Tuhan berdaulat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Yesus. Kami berserah sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Dear Gultom, selamat Natal ya. Mari maju ke gerakan Daily Life Kingdom Principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang sederhana. Baca Alkitab di rumah kita masing-masing. Nggak usah banyak-banyak. 1 pasal sampai 3 pasal ya. Makan makanan rohani kita setiap hari. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sambut hari ini dengan penuh semangat, dengan penuh iman, dengan penuh sukacita. Biarlah damai Natal, sukacita Natal, berita kesukaan yang dari surga memenuhi kehidupan kita. Ya, saya menyampaikan selamat Natal buat semua sahabat-sahabat, dan juga mari saya ajak kita semua untuk menikmati Natal ini, merayakan Natal ini dengan kesederhanaan, sama seperti Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, yang lahir di kandang domba. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita ya. Juga Tuhan Yesus memberkati M Syukur ya. Kita jumpa lagi besok ya. Itu jingkrak-jingkrak itu masalah budaya, masalah setempat ya. Kalau orang Bali Kristen gimana ya? Orang Jawa yang Kristen yang pakai gamelan ibadahnya gimana ya? Itu masalah budaya ya. Oke. Tuhan Yesus memberkati kita. Sambut hari dengan sukacita. Haleluya.